Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Yuliana dengan NIM 12631020109 dari kelas IPI 4A. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi informasi. Video kali ini akan membahas tentang tingkat kemampuan literasi masyarakat RT2 RW2 Desa Ringensari berdasarkan model literasi 7 Pillars. Menurut UNESCO, literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Menurut The Association of College and Research Libraries atau ACRL, literasi informasi merupakan bekal pembelajaran seumur hidup bagi mahasiswa karena literasi informasi pada perguruan tinggi bermanfaat dalam pembelajaran sepanjang hayat yang akan menjadi dasar dalam pekerjaan dan karir di masa yang akan datang. Menurut American Library Association atau ALA, literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. 7 langkah atau konsep literasi informasi dalam model literasi The 7 Pillars. Yang pertama adalah identifikasi atau identify. Identifikasi merupakan proses di mana seseorang menyadari minimnya pengetahuan yang dimiliki, mengidentifikasi pencarian topik, merumuskan pertanyaan, dan mendefinisikannya menggunakan terminologi sederhana, mengartikulasikan pengetahuan terkini tentang topik tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup atau scope. Ruang lingkup merupakan proses di mana seseorang menyadari apa yang tidak diketahui untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi. Yang ketiga adalah perencanaan atau plan. Perencanaan merupakan proses di mana seseorang untuk memperjelas si lingkup pertanyaan pencarian dan dengan bahasa yang sesuai. Yang keempat adalah pengumpulan atau gather. Pengumpulan merupakan proses di mana seseorang menggunakan berbagai alat temu balik dan sumber daya secara efektif. Yang kelima adalah evaluasi atau evaluate. Evaluasi merupakan proses di mana seseorang membedakan sumber daya informasi yang didapat, memilih materi yang cocok untuk topik yang dicari. Yang keenam adalah mengelola atau manage. Mengelola adalah proses di mana seseorang untuk bertanggung jawab untuk jujur pada segala aspek dalam menangani dan penyebaran informasi, butuh untuk mengadopsi metode yang tepat dalam menangani data yang ada, berperan dalam membantu orang lain untuk pencarian dan manajemen informasi. Yang terakhir atau ketujuh, penyajian atau present. Penyajian merupakan proses di mana seseorang untuk menggunakan informasi dan data yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan. Hasil penelitian dari tingkat kemampuan literasi masyarakat RT2 RW2 Desa Ringensari berdasarkan model literasi 7 Pilar dapat dijelaskan di tabel berikut ini. Yang pertama, identifikasi atau identify, yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi pribadi. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 28 atau 28% warga RT2 RW2 Desa Ringensari yang selalu paham akan kebutuhan informasi pribadi mereka, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, sebanyak 21 atau 21% orang sering memahami kebutuhan informasi pribadi mereka. Kemudian sebanyak 35 atau 35% orang kadang-kadang paham akan kebutuhan informasi pribadi mereka. Lalu sebanyak 11 atau 11% orang jarang yang paham akan kebutuhan informasi pribadi mereka. Dan yang terakhir, sebanyak 5 atau 5% orang tidak pernah paham akan kebutuhan informasi pribadi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT2 RW2 Desa Ringensari kadang-kadang paham akan kebutuhan informasi pribadi mereka. Yang kedua, ruang lingkup atau scope, yaitu dapat menilai pengetahuan saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan informasi.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 9 atau 9% warga RT 2 RW 2 di Saringansari yang selalu paham akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi, sehingga mereka bisa mengidentifikasi jenis informasi yang cocok dengan kebutuhan dan mengidentifikasi ketersediaan alat pencarian informasi. Selanjutnya, sebanyak 23 atau 23% orang sering memahami akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi. Kemudian, sebanyak 27 atau 27% orang kadang-kadang paham akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi. Lalu, sebanyak 28 atau 28 orang jarang yang paham akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi. Dan yang terakhir, sebanyak 13 atau 13 orang tidak pernah paham akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 di Saringansari jarang yang paham akan berkembangnya pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi. Yang ketiga, perencanaan atau plan, yaitu dapat membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 7 atau 7% warga RT 2 RW 2 di Saringansari yang selalu paham dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data, sehingga mereka bisa mendefinisikan strategi pencarian dengan kata kunci dan konsep yang sesuai dan mendefinisikan dan menetapkan batasan. Selanjutnya, sebanyak 18 atau 18% orang sering memahami dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Kemudian, sebanyak 24 atau 24% orang kadang-kadang paham dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Lalu, sebanyak 29 atau 29% orang jarang yang paham dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Dan yang terakhir, sebanyak 22 atau 22 orang tidak pernah paham dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 di Saringansari jarang paham dalam membangun strategi untuk mencari informasi dan data. Yang keempat adalah pengumpulan atau gather, yaitu dapat menemukan dan mengakses informasi dan data yang mereka butuhkan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 12 atau 12% orang RT 2 RW 2 Desa Saringansari yang selalu paham dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa membangun pencarian kompleks yang tepat untuk sumber daya digital dan cetak yang berbeda, mengakses informasi full text menggunakan teknik pencarian yang tepat untuk mengumpulkan data baru dan tetap up to date dengan informasi baru. Selanjutnya, sebanyak 23 atau 23% orang sering memahami dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Kemudian, sebanyak 27 atau 27% orang kadang-kadang paham dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Lalu, sebanyak 21 atau 21% orang jarang yang paham dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sebanyak 17 atau 17% orang tidak pernah paham dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 di Saringansari kadang-kadang paham dalam menemukan dan mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Yang kelima adalah evaluasi atau evaluate, yaitu dapat meninjau proses penelitian, membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 6 atau 6% warga RT 2 RW 2 Desa Saringansari yang selalu paham dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data, sehingga mereka bisa menghubungkan informasi yang ditemukan dengan strategi pencarian, menilai, dan mengevaluasi hasil temuan secara pribadi, serta tahu kapan harus berhenti mencari. Selanjutnya, sebanyak 17 atau 17% orang sering memahami dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Kemudian, sebanyak 26 atau 26% orang kadang-kadang paham dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Lalu, sebanyak 28 atau 28% orang jarang yang paham dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Dan yang terakhir, sebanyak 23 atau 23%
orang tidak pernah paham dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari jarang paham dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi dan data. Yang keenam adalah mengelola atau manage, yaitu dapat mengatur informasi secara profesional dan etis. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 14% warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari yang selalu paham dalam mengatur informasi secara profesional dan etis, sehingga mereka bisa menyimpan dan menyebarkan informasi atau data dengan etis dan berperan profesional dalam memberikan masukan pada segala aspek manajemen informasi. Selanjutnya, sebanyak 22% orang sering memahami dalam mengatur informasi secara profesional dan etis. Kemudian, sebanyak 29% orang kadang-kadang paham dalam mengatur informasi secara profesional dan etis. Lalu, sebanyak 24% orang jarang yang paham dalam mengatur informasi secara profesional dan etis. Dan yang terakhir, sebanyak 11% orang tidak pernah paham dalam mengatur informasi secara profesional dan etis. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari kadang-kadang paham dalam mengatur informasi secara profesional dan etis. Yang ketujuh adalah penyajian atau present, yaitu dapat menerapkan informasi yang diperoleh dan menampilkan hasil yang diperolehnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 9% warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari yang selalu paham dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya, sehingga mereka bisa berkomunikasi secara efektif menggunakan gaya penulisan yang sesuai dalam berbagai format. Selanjutnya, sebanyak 18% orang sering memahami dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya. Kemudian, sebanyak 27% orang kadang-kadang paham dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya. Lalu, sebanyak 28% orang jarang yang paham dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya. Dan yang terakhir, sebanyak 18% orang tidak pernah paham dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari jarang paham dalam menerapkan informasi yang diperoleh dan menyajikannya. Berdasarkan ketujuh tabel tersebut dapat disimpulkan keseluruhan tingkat literasi warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari dijelaskan dalam tabel seperti berikut. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa rata-rata frekuensi dari keseluruhan indikator literasi informasi warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari, yaitu warga yang menjawab selalu sebanyak 12,14%, warga lainnya yang menjawab sering sebanyak 20,28%, kemudian yang menjawab kadang-kadang sebanyak 27,85%, lalu yang menjawab jarang sebanyak 24,14%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 15,57%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari yang selalu paham mengenai literasi informasi berdasarkan The Seven Pillars hanya 12,14%. Ini berarti tingkat kemampuan literasi warga RT 2 RW 2 Desa Ringansari sangatlah rendah. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.